Saya pernah dikontak oleh salah satu pemenang Nobel Fisika dari Inggris. Dia pernah dengar bahwa ada banyak jin di Indonesia. Dan dia minta ditemukan dengan jin. Bisa nggak saya ketemu orang yang bisa mempertemukan saya sama jin? Saya akan tanya-tanya sama dia soal dunia. Jadi orang sains itu sebenarnya tidak menolak apapun. Kalau ada fenomena pasti dia kejar. Yang sekarang ini kan antara fisika dan metafisik hampir sudah tidak ada batas. Ya. Jadi misalnya tentang ditemukannya dark matter ya 2012. Padahal di pesantren hal yang biasa itu ya. Misalnya ada kiai yang mampu melipat bumi, begitu ya dikatakan. Ada ilmu mulut putih melipat bumi dan lain sebagainya. Yang di dunia fisika, di barat, masih dalam skala molekuler. Tapi di kita secara fisik besar itu. Bisa beralih tempat dalam waktu yang cepat. Mengirim barang ya, mungkin seperti zamannya Nabi Sulaiman ya, antara takhta dalam dikirim dalam radius yang luar biasa jauh dalam sekejap. Tadi dikatakan secara keilmuan ya adalah Wikipedia, tapi mungkin hal-hal ini bisa dikembangkan. Banyak sekali kalau mau bisa dipelajari, khasanah ini akan kehadiran Mas Abrang yang berbasis pendidikan fisika dan juga matematik bisa merasionalisasi. Mohon pencerahannya, terima kasih. Sepemahaman saya, mohon maaf saya langsung merespon saja. Sepemahaman saya pernah dikontak oleh salah satu pemenang Nobel Fisika dari Inggris. Dia pernah dengar bahwa ada banyak jin di Indonesia. Dan dia minta ditemukan dengan jin. Bisa nggak saya ketemu orang yang bisa mempertemukan saya sama jin? Saya akan tanya-tanya sama dia soal dunia. Jadi orang sains itu sebenarnya tidak menolak apapun. Kalau ada fenomena pasti dia kejar. Dan yang dicari sains adalah yang disebut sebagai replicability. Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk mengulangi. Jadi semua yang dilakukan oleh sains itu adalah mencari sebab akibat, sehingga sebab akibatnya bisa diulangi oleh siapa saja, tanpa harus sama orangnya. Nah menurut saya juga sangat setuju sebenarnya. Kalau misalnya kantong macan atau bisa lipat bumi itu bisa benar-benar diindustrialisasi, itu yang namanya logistik dunia selesai itu. Nggak perlu pakai peti kemas, nggak perlu pakai JNE, nggak perlu pakai si cepat, ke New York 2 jam, itu kocak dunia langsung, itu langsung goyah dunia. Saya dari dulu sangat pengen seperti itu, karena Indonesia ada kaya fenomena, tapi tidak bisa menjelaskannya. Nah ini untuk menjelaskannya juga, kita mau pakai narasi apa? Kalau mau pakai narasi sains modern, berarti kita juga harus paham bagaimana cara menarasikan secara sains. Karena narasi sains itu tidak diajarkan di sekolah. Mohon maaf, ini kalimatnya mungkin agak kontroversial. Kita diajari sains, tapi kita tidak diajari cara berpikir sains. Sains itu tidak pernah mengklaim yang namanya kebenaran. Sains, kalau ada yang mengadu kebenaran agama, kebenaran sains berlawanan, itu berarti dia tidak tahu sains. Karena sains itu tidak pernah mengklaim kebenaran, dia cuma cari cara untuk bisa memprediksi sesuatu secara lebih tepat, gitu aja cuma tujuannya. Dia nggak pernah klaim ngomong bener, salah, nggak peduli dia, asal ini prediksinya bener, bisa diulangi, bermanfaat, gitu aja. Jadi dia hanya sebagai alat. Kalau usulan itu saya amat sangat setuju, saya amat sangat senang. Saya dari kecil itu pengen ketemu sama jin terus terang. Umur 8 tahun saya nongkrong di kuburan cuman pengen ketemu sama yang namanya setan. Karena saya dengar-dengar ada setan, gini ada genderuwo, pengen tak parani jam 12 malam sampai pagi nggak ketemu juga. Cuman ketemu
manuk guwek, gitu nih, masuk kok gini suaranya demit gitu. Jadi saya sendiri juga sangat punya ketertarikan untuk apa namanya mengalami dunia seperti itu. Di dunia misalnya ini yang mungkin saya belum ketemu sumber yang tepat saja. Gini, dalam Islam menganalisis Al-Quran dengan matematika itu ada. Sepemahaman saya buku itu ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, judulnya bukunya Al-Kahf kalau nggak salah. Saya mencari di pesantren di mana-mana nanya belum pernah ketemu. Kalau di Yahudi Yahudi namanya ilmunya adalah gematria. Itu jadi membaca Quran secara matematis, membaca kitab suci secara matematis. Misalnya kita nggak sadar setiap hari ya. Kalau Anda ke bank ditanyain nama ibu, apa hubungannya nama ibu? Kalau di bank kan pasti ditanya nama ibu itu, suruh nulis nama ibu itu, apa hubungannya nama ibu? Karena sistem bank yang membuat Yahudi dengan gematria bisa dihitung nama ibunya seperti ini, nama dia seperti ini, kemungkinan dia bisa mengembalikan utang segini persen, itu ada hitungannya. Itu namanya ilmu gematria di situ, ilmu falak. Kalau di Yahudi namanya gematria, di kita namanya falak itu ya. Yang murni matematis itu tulisannya Ali bin Abi Thalib, Al-Kahf. Saya sampai sekarang belum ketemu sumbernya dan saya sangat mencari itu karena akan menjadi khasanah yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Matematika selalu dianggap jauh dengan ilmu agama, padahal menurut saya sangat dekat karena bahasa matematika itu bahasa dunia. Dia muncul di kepala tapi bisa menjelaskan jagat raya, bisa menghitung banyak hal. Tapi datangnya dari pikiran manusia. Ini kan agak absurd ini, tapi nanti kalau kita ngobrol ini lebih lanjut malah jadi kuliah matematika ini. Tapi intinya saya tadi pada kalimat yang pertama saya bahwa pesantren dan kasanah Indonesia itu menyimpan emas yang terpendam yang sangat luar biasa banyaknya. Kalau kita mau menggali bersama-sama, saya kok yakin kita bisa menguasai dunia dengan cepat itu sebenarnya. Karena ya salah satu contoh tadi itulah. Bisa lipat bumi, itu diaplikasikan di logistik, selesai kapal tanker sedunia, selesai peti kemas sedunia itu, dan nggak butuh lagi itu hanya dari satu fenomena itu. Padahal fenomenanya kan amat sangat banyak itu di pesantren. Kalau kita bisa membuat dalam tanda petik rumusnya, mereplikasikannya, membuat itu menjadi accessible untuk semua orang, itu akan bisa menjadi modal yang luar biasa untuk bangsa, menurut saya seperti itu. Karena Indonesia ada kaya fenomena, tapi tidak bisa menjelaskannya. Nah ini untuk menjelaskannya juga, kita mau pakai narasi apa? Kalau mau pakai narasi sains modern, berarti kita juga harus paham bagaimana cara menarasikan secara sains. Karena narasi sains itu tidak diajarkan di sekolah.